الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين الرحيلي وإلى أرواح الشيخ محمد زيني بن عبد الله مصطفى مولانا محمد شافي الداني وكجي مهاجر بن أمسار الداري وكجي سبيل الرشاد الأسمالي وكجي سيف الدين الأمسير وكجي أسد باسل بن هدي أبو بكر وكجي رزقي سلطان بن هدي أسمال ثم إلى أرواح أموات الحاضرين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله غشانا وغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنية الفتوح والمنون والنصوح والصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى في سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna a'inna lamarduduna bil hafirah. Yaquluna, orang-orang kafir mereka berkata, a'inna lamarduduna bil hafirah, apakah kita akan kembali dihidupkan? Orang-orang yang kafir mereka berkata dengan perkataan mengolok-olok tentang kebangkitan manusia pada hari kiamat, tentang dibangkitkan manusia dari dalam kubur. Mereka berkata, a'inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita akan kembali dihidupkan? Yaquluna ai arbabul qulubi wal absari, artinya pemilik-pemilik hati dan pandangan mata, istihzaan, dalam keadaan mengolok-olok, wa inkaran lil ba'thi, dalam keadaan mengingkari bagi hari kebangkitan. Dikatakan kulu, jamak dari qalbul, disebut dengan qalbul litaqallubihi, karena hati itu sering berbolak-balik. Sumiyat al-qalbu qalban litaqallubi wa sumiyat al-insanu insanan linisyani. Hati itu disebut dengan qalbun
Disebut dengan qalbun karena hati suka berbolak-balik. Manusia disebut dengan insan karena manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Di dalam hati seorang manusia memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, tingkatan hati itu basirah. Kita memiliki pandangan mata, yaitu basar, dan kita memiliki pandangan hati, yaitu basirah. Maka tugasnya basirah adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Basirah, pandangan hati manusia, adalah bertugas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ibadah, mana dosa. Setiap kita dapat membedakan itu. Oh ini baik, oh ini buruk, oh ini pahala, oh ini dosa. Dapat dibedakan dengan basirah. Yang kedua adalah domir, tingkatan hati yang senantiasa menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita meninggalkan keburukan. Ini baik nih, kerjain. Ini nggak baik nih, tinggalin. Itu domir. Yang ketiga adalah fuad. Maka dabal fuadu marolah. Fuad adalah tingkatan hati manusia yang menjadi hakim di dalam dirinya. Kalau hati itu menyaksikan manusia berbuat baik, maka hati itu dibikin nyaman, dibikin tenang, dibikin tentram. Sedangkan ketika hati fuad itu melihat manusia berbuat tidak baik, maka hati itu dibikin gelisah, nggak nyaman, nggak tentram. Al-ithmu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak nyaman. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Kucing, kalau dia ngambil ikan dari hasil mencuri, makannya aja nggak tenang. Itu kucing. Tapi ketika ikan itu hasil pemberian kita, makannya tenang. Kucing pun mengetahui antara kebaikan dan keburukan. Maka di hati manusia itu ada hakim yang menghakimi sebelum hakim-hakim dunia ini, yaitu fuad. Dan fuad tidak akan pernah berbohong dengan apa yang disaksikannya. Kalau manusia habis berbuat baik, bagus, kamu berbuat baik. Maka dibuatlah hati itu menjadi tenang. Ketika hati itu melihat manusia berbuat tidak buruk, maka fuad berkata, kamu berbuat tidak baik. Sehingga hati itu gelisah, hati itu gak nyaman. Yang keempat, tingkatan hati adalah sir, yaitu tingkatan hati yang dapat melihat di balik satu kejadian, rahasia, hikmah di balik sesuatu. Seumpama terjadinya bencana, tidak semata-mata melihat bencananya, tetapi di balik itu ada apa? Ada tsunami, ada gempa, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya sekedar melihat zahirnya, tetapi melihat hikmah dan apa yang terjadi di balik semua itu. Karena bumi makhluk, langit makhluk, lautan makhluk. Yang namanya makhluk pasti akan mentaati kepada Sang Khalik. Lalu yang kelima, latifah, tingkatan hati yang bersih, yang halus, yang lembut, yang dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti
Tidak akan ada manusia yang selamat kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ketika sedang berkumpul seperti ini, maka Nabi itu berkata kepada para sahabat, sebentar lagi kalian akan menyaksikan seorang ahli surga. Maka semua sahabat tertuju kepada satu pintu, siapa yang datang yang dikatakan ahli surga. Ternyata yang datang bukan sahabat-sahabat besar, tapi sahabat yang dikenal. Orangnya biasa, penampilannya biasa, dan di masyarakat itu bukan orang yang terkenal. Namun Nabi katakan dia ini ahli surga, hidupnya udah dijamin surga. Maka seorang sahabat Abdullah bin Umar penasaran, dia ikutin rumahnya, pengen tahu kerjaan ahli surga bagaimana sih. Akhirnya dia berpura-pura bertamu, nginep. Tujuannya apa? Mau memperhatikan amalan ibadahnya ahli surga. Nginep di malam yang pertama, sholatnya biasa-biasa aja. Malam yang kedua, biasa-biasa aja. Malam yang ketiga, biasa-biasa aja. Saking penasarannya, akhirnya Abdullah bin Umar ini penasaran. Wahai bulan, aku ini hanya berpura-pura menginap, berpura-pura bertamu. Padahal tujuan utamaku adalah ingin memperhatikanmu karena engkau dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Saya ingin tahu amalan ibadahnya ahli surga bagaimana sih? Kali gitu, tiap malam pada tidur-tidur, tahajud aja, puasa sunnah aja, ibadah aja. Ternyata kok 11-12 sama saya, nggak beda-beda jauh banget deh. Tapi kok bedanya kau dikatakan ahli surga oleh Rasulullah? Coba terangkan, kamu punya amalan apa? Maka orang itu menjawab, kalau urusan ibadah kita sama. Apa yang kau saksikan pada diriku, itulah amal perbuatanku. Aku gak nambah-nambahin, emang segitu aja udah. Tapi aku memiliki satu amalan yang sejak dahulu aku istiqomahkan, yaitu aku tidak pernah menanamkan kebencian kepada siapapun. Dari dulu sampai hari ini, saya istiqomah menanamkan di dalam hati untuk tidak pernah benci kepada siapapun. Bahasa gampangnya, jangan gedeg sama orang. Kenal gedeg kan ya? Jangan gedeg sama orang. Udah amalannya itu aja. Orang mau berbuat apa kayak, orang mau berbuat ini kayak, kita gak perlu gedeg sama orang. Jangan benci sama orang. Itu amalannya itu aja. A'inna bitahqiqil hamzataini, a'inna dengan memastikan dua hamzah, a'i, dua hamzah, a'i dipastikan dua hamzahnya. Wa tashili tsaniyati, dan diringankan hamzah yang kedua. Wa idkhali alifin bainahuma alal wajhaini fil mawdi'aini, dan memasukkan alif antara keduanya atas dua jalan pada dua tempat. Artinya boleh a-inna, boleh anna. A-inna lamarduduna bil hafirah, apakah kita akan kembali dihidupkan? Ai nuraddu ba'dal mauti ilal hayati, apakah kita akan
dikembalikan setelah kematian kepada kehidupan? Orang-orang kafir berkata, anuraddu ba'dal mauti ilal hayati, apakah kita akan dikembalikan setelah kematian kepada kehidupan? Emang kita bakalan hidup lagi? Emang kita akan dibangkitkan? Emang kita akan dikumpulkan setelah kematian? Itu pertanyaan orang-orang kafir untuk menghina dan mengolok-olok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hafiratu ismun li awwalil amri, dan kata hafirah adalah nama dari awal satu perkara, awal dari satu kejadian. Wa minhu, dan darinya, roja'a fulanun fi hafiratihi, ada kalimat roja'a fulanun fi hafiratihi, artinya idza roja'a min haitsu ja'a, apabila dia kembali dari tempat dia datang. Itu namanya hafirah, dikembalikan kepada tempat semula. Tadinya manusia itu hidup lalu mati dan dikembalikan ke tempat semula, yaitu akan kembali dihidupkan. Aidza kunna izoman nakhirah, dan apakah kami akan dihidupkan kembali setelah hancur lebur tulang-tulang kami? Itu orang kafir. Kata orang kafir, apa iya tulang-tulang yang sudah hancur lebur seperti ini akan kembali dihidupkan? Nakhirah artinya hancur lumat. Wa bi qiraatin, dalam qiraah yang lain, nakhiratun, dipanjangkan huruf nunnya, bukan nakhirah tapi nakhiratun, artinya baliyatun mutafattitatun nahyah, tulang-tulang yang lapuk, tulang-tulang yang telah hancur lebur. Apakah kita akan kembali dihidupkan setelah tulang-tulang kami hancur lebur, tulang-tulang kami hancur lumat? Apa iya akan kembali dihidupkan? Itu orang kafir begitu. Nabi Ibrahim dalam satu riwayat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, coba tunjukkan cara Engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kata Allah, apakah kamu belum percaya juga, wahai Ibrahim? Aku sudah percaya, akan tetapi untuk menambahkan keyakinan di atas keyakinan. Baik, kalau begitu, engkau ambil 4 jenis unggas yang berbeda-beda, engkau sembelih, dan tiap-tiap dari hewan tersebut kepalanya engkau pegang. Sedangkan dari tubuh hewan-hewan tersebut engkau satukan, engkau tumbuk, hancurkan sehancur-hancurnya. Seumpama ayam, burung, entok, angsa, dagingnya, badannya setelah disembelih disatukan, itu tubuh sampai hancur. Lalu engkau gabungkan semuanya dan kau letakkan tiap-tiap di 4 bukit. Taruh di mangkok satu, taruh di mangkok satu, taruh di mangkok satu, taruh di mangkok satu. Lalu engkau panggil satu persatu nama jenis hewan tersebut. Ayam, pegang palanya. Kau sebut ayam, langsung
sekedipan mata itu jadi seperti semula. Entok langsung hidup seperti semula. Nila langsung hidup seperti semula. Begitu Pak hewan-hewan yang lainnya. Sebegitu cepatnya sekedipan mata Allah menghidupkan sesuatu yang telah hancur, dilumatkan daging-dagingnya dan tulang-tulangnya tanpa ada sekedipan mata, seketika itu pula hidup secara sempurna. Itulah proses dari awal kandung kehidupan manusia nanti di kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga ada istilah, jangan kita berbangga-bangga dengan kesuksesan duniawiyah, karena kehidupan yang sebenarnya justru adalah setelah kematian. Sekali lagi, jangan kita berbangga-bangga dengan kesuksesan duniawiyah, karena justru kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian. Qalu tilka idza karratun khasirah. Qalu, maka mereka berkata, orang-orang kafir, tilka, semua itu, ai roja tanah ilal hayati, engkau mengembalikan kami kepada satu kehidupan. Idan insahhat karwatun roj'atun khosirah. Kalau begitu, sungguh adalah pengembalian tersebut adalah pengembalian yang merugikan. Zata khusronin, artinya sesuatu yang merugikan. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah, maka sungguh yang demikian itu adalah satu tiupan saja. Fa innama hiya ai ar-radifatul lati yaqubuhal ba'tsu, artinya yang dihadapkan setelah kebangkitan itu zajratun namkhatun wahidah, hanya satu kali tiupan saja. Kehidupan setelah kematian itu hanya satu tiupan saja. Mati. Itu satu tiupan doang. Begitu ringannya. Ada mungkin orang bertanya, kalau semuanya mati berarti yang paling repot malaikat Ijrail dong. Nyabut sono, nyabut sono, nyabut sono, nyabut sono. Paling repot malaikat Ijrail. Ya kalau kita mau matiin lampu, nggak perlu satu-satu lampunya kita matiin, langsung dari saklarnya aja turunin. Mati semua udah. Kehidupan setelah kematian hanya satu kali tiupan saja. Sebagaimana kematian di dalam kehidupan satu kali tiupan saja. Alam semesta ini semuanya hidup, akhirnya mati dengan satu kali tiupan. Tiupan sangkakala malaikat Israfil. Mati semua. Nanti kehidupan selanjutnya yang mati juga satu kali tiupan saja bangkit, hidup lagi. Hanya satu kali tiupan saja. Fa'idahum ay kullul khalaiqi bisahirah,
maka tiba-tiba mereka, artinya kullul khalaiki, seluruh makhluk, bisa hirah, dalam keadaan hidup. Maka sekali tiupan, tiba-tiba semua makhluk akan hidup. Biwajhil ardi ahya'an, berada di permukaan bumi ini dalam keadaan hidup. Ba'dama kanu bibatniha amwatan, setelah keadaan mereka mati di perut bumi. Hal ataka ya Muhammadu hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang Musa? Amilun fi innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhannya menyeru kepadanya di satu bukit yang disucikan, yaitu lembah Tua. Ismul wadi, Tua adalah nama satu lembah. Bit tanwini wa tarkihi, boleh dibaca tanwin, boleh dibaca tidak tanwin. Tua, tuan, boleh dibaca tuan, boleh dibaca tua. Satu lembah, pegunungan Tur Sina itu di negara Mesir. Jadi ada pegunungan Sinai, Tur Sina. Itu tempat Nabi Allah Musa langsung mendapatkan kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Musa itu bergelar Kalimullah, orang yang langsung diajak berbicara kepada Allah. Itu Nabi Musa. Setelah berdialog dengan Allah 40 hari 40 malam, maka beliau mensterilisasi keadaan dirinya. Matanya ditutup, telinganya ditutup, karena setelah memandang Allah gak nafsu dengan kehidupan duniawinya, saking nikmatnya memandang Allah. Setelah mendengar kalam-kalam Allah, udah gak ada nafsunya mendengar kalam-kalam yang lain, karena saking nikmatnya mendengar kalam Allah. Direhabilitasi kembali. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Nggak pengen mandang yang lain, nggak pengen mendengar yang lain setelah memandang Allah, setelah mendengar kalam-kalam Allah. Sama seperti prajurit TNI yang seumpama 6 bulan ditugaskan di perbatasan. Itu sebelum dikembalikan ke keluarga mereka, itu direhabilitasi dulu selama 1 bulan di karantina, supaya ketika ada masalah sedikit di masyarakat tidak langsung main tembak-tembak aja, diademin dulu. Karena sebagaimana keadaan di perbatasan, ada kejadian sedikit langsung dia mengecungkan senjatanya. Maka untuk dikembalikan di masyarakat, direhabilitasi dulu, ditenangin dulu, disantai-santai dulu, supaya dia bisa hidup kembali di masyarakat. Seperti itu. Maka di zaman itu Nabi Allah Musa alaihi salam adalah orang yang memiliki kekuatan besar. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali sesuai dengan keadaan yang sedang di kalangan bangsa tersebut. Jadi bangsa Bani Israel waktu itu berbangga-bangga dengan kekuatan tubuh, sehingga Nabi Musa memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Di zaman Nabi Isa, waktu itu lagi berbagai macam pengobatan. Maka Nabi Isa mukjizatnya adalah mampu mengobati berbagai macam penyakit. Dan di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu sedang berlomba-lomba dalam urusan bahasa, kata-kata yang indah, syair-syair.
maka turunlah ayat Al-Quran yang mengalahkan semua itu. Kata-kata mukjizat itu artinya lil i'jaz, untuk melemahkan segala sesuatu yang ada pada kehidupan manusia. Jadi tidaklah satu nabi diutus kecuali adalah sesuai dengan keadaan yang sedang di saat itu. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Tajawazal hadda fil kufri, dia telah melampaui batas dalam kekufuran. Udah kelewatan kalau bahasa kita begitu. Idhab ila fir'auna innahu tagha tajawazal hadda fil kufri. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Artinya tagha tajawazal hadda fil kufri, melampaui batas dalam kekufurannya. Ada Musa bin Imran, ada Musa bin Sam'un. Sama-sama Musa, karena bahasa Ibrani Musa menurut bahasa Arab waladul ma', artinya anak air. Disebut dengan Musa itu bahasa Ibrani. Musa dalam bahasa Arab waladul ma', anak air. Kenapa dikatakan anak air? Karena sewaktu keduanya terlahirkan terombang-ambing di atas air. Musa bin Imran ketika baru dilahirkan lantaran ibunya takut dibunuh oleh Fir'aun, akhirnya dikanyutin di sungai Nil, terombang-ambing itu, diambil oleh Asiyah bintu Muzahim, zaujatu Fir'aun, istrinya Fir'aun namanya Asiyah bintu Muzahim, diambil, diurusin. Sedangkan Musa bin Sam'un ketika dia terlahirkan, kampungnya yang bernama Kampung Samiri terjadi banjir bandang, satu kampung semuanya mati. Ibunya, bapaknya, keluarganya, kampungnya semuanya mati. Tinggal hanya seorang bayi terombang-ambing di atas papan. Maka diambil oleh malaikat Jibril. Musa bin Sam'un diambil, diurusin oleh malaikat Jibril. Musa bin Imran diambil oleh Asiyah, istrinya Fir'aun. Jadi ada Musa bin Imran yang dari kecil diurusin oleh orang kafir. Ada Musa bin Sam'un yang dari kecil diurusin oleh malaikat Jibril. Musa alladhi rabbahul kafiru mursalu, wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa yang diurusin dari kecil oleh orang kafir justru gedenya jadi nabi dan rasul. Kekafirannya orang kafir itu tidak mempengaruhi sedikit pun kepada tabiat dan perilakunya Musa bin Imran. Justru besarnya jadi nabi, jadi rasul, jadi orang baik, jadi orang soleh. Tetapi justru Musa bin Sam'un yang sedari kecil diurusin oleh malaikat Jibril, tapi gedenya menjadi Dajjal, pembawa fitnah terbesar umat Nabi Muhammad SAW. Itulah Dajjal yang nama aslinya adalah Musa bin Sam'un.
yang kita selalu baca di dalam doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu dibaca sebelum salam pada waktu tasyahud akhir. Udah hafal kan ya? Hafal ya? Alhamdulillah. Hafal ya? Jadi Musa bin Syampun diurusin oleh malaikat Jibril, gedenya kafir. Musa bin Imran diurusin oleh orang kafir, gedenya jadi nabi, gedenya jadi rasul. Wa tsumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Faqul hal laka ad'uka ila an tazakka. Ada pertanyaan? Maaf, pertanyaan saya agak menarik. Kita kan sebagai manusia ya, mungkin pernah berbuat salah, pernah melakukan hal yang tanpa kita sadari menjadi dosa bagi kita. Setelah kita tahu, apakah kita harus bertobat atau bagaimana Ustaz memperbaikinya Ustaz? Sudah? Sudah, ya, terima kasih Ustaz. Iya. Dikatakan manusia yang terbaik itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia yang terbaik itu adalah yang berbuat dosa lalu mengambil pelajaran dari dosa tersebut dan dia menjadi baik setelah berbuat dosa. Atta ibu minadambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Sehingga tingkatan taubat itu ada 3 macam. Ada taubatul awam, ada taubatul khawas, ada taubatul khawasil khawas. Taubat secara bahasa, taubat itu lughatan roja'a. Dikatakan taubat secara bahasa artinya kembali. Kembali apa? Kembali dari 3 perkara. Roja'a min dullil ibadah, min dullil maksiyah, ila izzit ta'ah, min dullil maksiyah ila izzit ta'ah. Yang kedua, roja'a min akhlaqid dani ila akhlaqis sani. Yang ketiga, min zulmil jahli
ila nuril ilmi. Saya ulangin lagi. Taubat itu secara bahasa lughatan roja'a, artinya kembali. Dikatakan orang taubat berarti dia kembali. Kembali dari mana? Kembali dari 3 perkara. Yang pertama, min dullil maksiyah ila izzit ta'ah. Orang yang taubat adalah kembali dari hinanya kemaksiatan menuju kepada mulianya ketaatan. Itu syarat taubat yang pertama. Kembali dari hinanya kemaksiatan menuju kepada mulianya ketaatan. Min dullil maksiyah ila izzit ta'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali dari apa? Min akhlaqid dani ila akhlaqis sani. Kembali dari akhlak yang rendah menuju kepada akhlak yang tinggi. Kembali dari akhlak yang hina, yang rendah, yang buruk menuju kepada akhlak yang tinggi, akhlak yang baik, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Yang ketiga, kembali dari mana? Min zulmil jahli ila nuril ilmi. Kembali dari gelapnya kebodohan menuju kepada cahaya pengetahuan. Min zulmil jahli ila nuril ilmi. Kembali dari gelapnya kebodohan menuju kepada terangnya pengetahuan. Maka taubat itu terbagi 3 macam. Yang pertama, taubatul awam. Taubatul awam, taubatnya orang awam, yaitu min tarkil wajibat au min fi'lil maksiyat. Taubatnya orang awam adalah dari sehabis meninggalkan kewajiban atau dari setelah melakukan kemaksiatan. Taubat dia, nangis dia, nyesel dia. Kenapa? Semalam saya nggak sholat subuh, semalam saya nggak sholat isya, semalam saya nggak sholat maghrib, meninggalkan kewajiban. Nyesel dia, nangis dia. Atau sehabis berbuat dosa, sehabis berbuat kemaksiatan, nyesel dia, nangis dia. Taubatul awam. Itu taubatnya orang awam tuh. Yang kedua, taubatul khawas. Taubatnya orang yang istimewa, yaitu min tarkis sunnah. Taubat dari lantaran meninggalkan sunnah. Pagi-pagi nangis. Kenapa emang Bu? Semalam saya nggak tahajud. Ya Allah, itu kan ibu-ibu Masjid Nurul Amal yang begitu itu. Allah. Itu taubatul khawas. Nah, yang ketiga, taubatul khawasil khawas. Taubatnya orang yang teristimewa, yaitu taubat ketika terlintas di dalam hatinya ingin berbuat dosa dan kemaksiatan. Itu taubatul khawasil khawas. Baru terlintas di hatinya ingin berbuat dosa dan kemaksiatan, dia udah taubat, dia udah nyesel, dia udah nangis, padahal baru niat doa. Itu ya, taubatul awam, taubatul khawas, taubatul khawasil khawas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu. Oh iya, kita ambil lagi satu. Iya kan. Kasih.